Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah negara kecil yang terletak di tengah Pulau Kalimantan, meskipun wilayahnya tidak luas, bisa menjadi salah satu negara terkaya di dunia? Brunei, nama yang terdengar tenang dan jarang disebut, ternyata menyimpan sejarah yang luar biasa dan penuh kejutan. Pernah menjadi kekuatan besar Islam yang menguasai wilayah luas di Asia Tenggara, Brunei menghadapi kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Spanyol, Jepang, dan Inggris. Dari awalnya hanya sebagai negeri bawahan kerajaan kuno, lalu melalui masa perang, penjajahan, hingga akhirnya bangkit menjadi negara makmur berkat kekayaan alam yang tersimpan di dalam perut bumi. Perjalanan Brunei adalah kisah menakjubkan yang sayang jika dilewatkan. Brunei atau dengan nama lengkap negara Brunei Darussalam berarti Kerajaan Brunei tempat damai bersemayam. Kerajaan ini terletak di bagian utara Pulau Kalimantan yang juga dikenal sebagai Borneo dan merupakan bagian dari gugusan kepulauan besar Asia Tenggara yang dikenal sebagai Negeri Seribu Pulau. Sejarah Brunei sudah dimulai sejak lama. Catatan kuno menyebutkan bahwa pada abad ke-7 telah berdiri sebuah kerajaan kecil bernama Poli atau Poli di wilayah ini yang menjadi negara bawahan Kekaisaran Maritim Besar Sriwijaya yang berpusat di Sumatera. Kerajaan ini sangat dipengaruhi oleh budaya, perdagangan dan agama dari Sriwijaya selama kurang lebih 3 abad. Setelah Sriwijaya melemah, Poli berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Majapahit dan kemudian Sukhothai. Memasuki abad ke-14, gelombang penyebaran Islam mencapai wilayah ini dan menjadi titik balik besar dalam sejarah Brunei. Brunei dengan cepat memeluk agama Islam dan berubah menjadi kesultanan Islam yang kuat. Pada masa ini Brunei memasuki zaman keemasannya. Di bawah pemerintahan para sultan, Brunei berkembang pesat dalam bidang ekonomi, militer, dan pengaruh keagamaan. Puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah dari tahun 1485 hingga 1528, ketika Brunei menguasai sebagian besar Pulau Kalimantan dan juga wilayah Sulu, serta sebagian Filipina Selatan seperti yang kita kenal sekarang. Saat itu Brunei bukan hanya menjadi pusat Islam regional, tetapi juga menjadi kekuatan besar Asia Tenggara, bersaing dengan kerajaan Islam lainnya di kawasan. Kejayaan dan kekuatannya turut memperkuat akar Islam yang tertanam dalam kehidupan masyarakat Brunei hingga hari ini. Pada tahun 1521, ekspedisi pelaut Ferdinand Magellan dalam pelayaran keliling dunia sempat singgah di Brunei, membuka babak baru sejarah di mana penjelajahan dan ambisi kekuatan Eropa mulai memasuki wilayah kaya sumber daya ini. Di saat Portugis menaklukkan Malaka dan menjadikannya koloni, Spanyol mulai melebarkan pengaruhnya di Filipina dan akhirnya ikut campur langsung dalam urusan Brunei. Pada bulan Maret tahun 1578, armada Spanyol dari Manila yang terdiri dari 400 prajurit reguler, 1.500 tentara bayaran, dan 300 prajurit lokal dari Kalimantan menyerang ibu kota Brunei. Dengan keunggulan persenjataan dan taktik, Spanyol berhasil menduduki Brunei selama 72 hari, namun akhirnya mundur karena wabah penyakit. Meski berhasil merebut kembali ibu kota, Brunei mulai mengalami kemunduran besar. Kekuatan yang dulu disegani kini perlahan memudar. Brunei terjepit antara dua kekuatan kolonial besar, yaitu Spanyol di timur dan Inggris di barat. Spanyol menguasai Kepulauan Sulu, sementara Inggris terus memperluas pengaruh dan mencampuri urusan internal Brunei yang menyebabkan ketidakstabilan semakin parah. Pada tahun 1846, Inggris secara terbuka merebut beberapa wilayah perbatasan Brunei. Sementara itu di dalam negeri terjadi perebutan kekuasaan antara para bangsawan yang makin memperlemah kerajaan. Pada dekade 1880-an, sebagai imbalan atas bantuan James Brooke yang membantu Brunei menumpas pemberontakan, kerajaan Brunei menyerahkan wilayah Sarawak kepadanya.
Brooke kemudian mendirikan kerajaan terpisah yang dikenal sebagai Kerajaan Putih Sarawak dan terus memperluas wilayahnya melalui pembelian, penyewaan, atau bahkan perebutan tanah dari Brunei. Melihat ancaman kehilangan seluruh wilayahnya semakin nyata, Brunei akhirnya menandatangani perjanjian perlindungan dengan Inggris pada tahun 1888. Sesuai perjanjian ini, Brunei menjadi wilayah protektorat dan tidak boleh menyewakan atau menyerahkan tanah kepada pihak asing tanpa persetujuan Inggris. Namun dalam kenyataannya, keluarga Brooke yang juga berada di bawah perlindungan Inggris tetap melanjutkan ekspansi mereka tanpa kendala. Pada tahun 1890, Brunei kehilangan wilayah Limbang, menyisakan hanya bagian kecil dari wilayah aslinya. Sejak saat itu, Brunei menjadi pusat transit penting dalam jaringan maritim Inggris di Asia Tenggara, menghubungkan Selat Malaka dan Singapura dengan Kepulauan Filipina. Awal abad ke-20 menjadi titik balik penting ketika cadangan minyak dan gas bumi besar ditemukan. Mulai tahun 1929, industri minyak berkembang pesat dan menjadikan Brunei negara kaya raya di kawasan. Namun kekayaan tersebut juga menjadikan Brunei target dalam Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 16 Desember tahun 1941, 8 hari setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor, pasukan Jepang yang dipimpin Jenderal Kawaguchi berangkat dari Teluk Cam Ranh di Vietnam dan menyerang Brunei. Setelah 6 hari pertempuran sengit, pasukan Inggris menyerah dan Brunei jatuh ke tangan Jepang. Meski diduduki, pemerintah Jepang tetap menggunakan struktur pemerintahan Inggris dan mempertahankan Sultan Brunei sebagai simbol stabilitas agar produksi minyak tetap berjalan untuk kepentingan Kekaisaran Jepang. Pada pertengahan tahun 1945, pasukan sekutu melancarkan serangan balik besar-besaran. Pada bulan Juni, Divisi ke-9 Australia yang didukung Angkatan Udara Amerika Serikat mendarat di Kalimantan dan membebaskan Brunei yang kemudian kembali di bawah kekuasaan Inggris. Pasca perang, berkat cadangan minyak yang melimpah, Brunei menjadi salah satu wilayah yang pulih paling cepat. Namun semangat nasionalisme mulai tumbuh pesat. Pada tahun 1959, Brunei memperoleh status pemerintahan sendiri dalam Persemakmuran Inggris, masih dengan sistem monarki. Tahun 1962, terjadi pemberontakan yang bertujuan menggulingkan Sultan, namun berhasil digagalkan dengan bantuan Inggris. Pemberontakan ini terjadi bersamaan dengan upaya pembentukan negara Malaysia dan membuat Brunei menolak bergabung serta memilih jalur kemerdekaan sendiri. Akhirnya pada tahun 1984, Brunei resmi menyatakan kemerdekaannya dari Inggris dan menjadi negara berdaulat penuh. Berbeda dengan banyak negara bekas jajahan lainnya yang masih bergelut dengan kesulitan ekonomi, Brunei melangkah ke era modern dengan kekayaan alam luar biasa. Dari tahun 1999 hingga 2008, pertumbuhan ekonominya mencapai 5 hingga 6% per tahun. Pada tahun 2016, Brunei menempati peringkat keempat dalam daftar negara terkaya di dunia, setara dengan negara-negara minyak di Timur Tengah. Saat ini Brunei tetap menjadi kerajaan Islam yang makmur dan stabil, diperintah oleh Sultan serta menjadi anggota aktif ASEAN sejak tahun 1984. Dari sebuah negeri kecil yang nyaris tenggelam dalam peta politik kawasan, melalui gelombang sejarah yang penuh gejolak, Brunei tidak hanya mampu mempertahankan identitasnya, tetapi juga bangkit sebagai simbol kemakmuran dan kestabilan. Di tengah dinamika Asia Tenggara yang riuh, Brunei berdiri tenang namun kokoh. Sebuah kerajaan Islam yang damai dan sejahtera, sesuai arti nama yang diwariskan leluhurnya. Barangkali justru karena keteguhan menjaga budaya, kecerdikan dalam menghadapi geopolitik serta pengelolaan sumber daya yang cermat, Brunei kini menjadi contoh langka bagaimana sebuah negara kecil bisa tetap besar.
Sebuah titik cahaya tenang di antara gelombang keras sejarah dunia.